Dan untuk mengetahui bagaimana penambahan tempat tidur untuk pasien COVID-19 di Jakarta, sudah ada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di kawasan Rusun Nagrak, Jakarta Utara. Selamat siang Iwan. Iwan, bagaimana dengan pantauan Anda terkait kondisi dan kesiapan Rusun Nagrak sebagai tempat isolasi bagi pasien COVID-19? Ya baik, terima kasih Yuda. Dan memang Rusun Nagrak ini terus disiapkan agar menjadi tempat isolasi yang ideal bagi warga yang menderita COVID-19, utamanya adalah bagi warga yang mengalami tanpa gejala ataupun gejala ringan. Dan baru saja tadi ada penambahan tenaga kesehatan dari TNI, jumlahnya sekitar 30 orang, dan mereka baru saja tiba di sini karena memang di sini sejauh yang kami pantau memang masih agak sedikit kekurangan dari tenaga kesehatan. Di Rusun Nagrak sendiri ini saat ini memang sudah ada sekitar 240 lebih dari 240 pasien yang dirawat di sini, dan di Rusun Nagrak ini sebenarnya totalnya ada sekitar 14 tower, di mana 4 tower diantaranya sebenarnya sudah dihuni oleh warga sekitar, dan yang nantinya akan dijadikan tempat isolasi mandiri bagi pasien OTG ataupun pasien dengan gejala ringan, itu nantinya akan dilakukan di tower 1 sampai dengan 5. Jadi ada 5 tower yang disiapkan bagi pasien. Dan dari satu tower itu terdiri dari 16 rantai, di mana tiap-tiap lantai ada 17 ruangan, di mana satu ruangan itu juga nanti bisa diisi 2 sampai dengan 4 pasien. Dan memang sampai sejauh ini baru tower 3 saja yang diisi oleh pasien COVID-19, dan jumlahnya saat ini lebih dari 240 orang. Jumlah ini sebenarnya meningkat cukup lumayan dibandingkan hari sebelumnya, karena hari sebelumnya itu hanya sekitar 100-an saja, dan untuk hari ini bertambah sekitar 100 lebih lagi, jadi total ada 240. Dan memang Rusun Nagrak ini sendiri karena memang baru disiapkan, fasilitasnya tidak selengkap seperti yang ada di Wisma Atlet. Seperti misalnya jika di Wisma Atlet itu ada ruangan perkantoran bagi pasien, bagi pengelola Wisma Atlet, dan kemudian di situ juga ada ruang rawat inap, ruang untuk menginap bagi tenaga kesehatan ataupun para tentara atau polisi yang ikut berjaga di sana. Untuk di Nagrak sendiri saat ini memang masih dalam persiapan atau pematangan lebih lanjut begitu. Jadi memang sampai sejauh ini baru satu tower saja yang bisa difungsikan, dan kemungkinan akan terus bertambah karena memang kondisi di Wisma Atlet sendiri memang saat ini sudah tingkat huniannya sudah mencapai lebih dari 88%. Yuda. Ya, Iwan, tadi kalau Anda katakan tingkat keterisian dari Wisma Atlet sudah mencapai 80% dan akhirnya dialokasikan ke Rusun Nagrak. Kalau Anda lihat memang kondisi terkini dari Wisma Atlet sudah tidak cukup memadai menampung pasien sehingga terpaksa harus dialihkan. Ya Yuda, memang dari data yang kami dapatkan dari pihak pengelola Wisma Atlet, memang pada hari ini saja tercatat pada hari ini tuh maksudnya dari hari kemarin sampai dengan jam 6 tadi pagi, itu total ada pasien yang masuk sebanyak 800 pasien yang masuk. Dan dari 800 itu yang keluar hanya sekitar 477 saja, di mana 5 diantaranya sebenarnya belum sembuh total tapi dirujuk untuk isolasi mandiri saja. Dan sementara total bed yang tersedia di Wisma Atlet itu ada sekitar 7.894, dan dengan jumlah penambahan 800 itu, total pasien di Wisma Atlet sekarang ada lebih dari 6.900, dan ini hanya menyisakan sekitar 900 tempat tidur saja yang bisa ditampung di Wisma Atlet. Jika memang kemarin saja itu ada 800 dan hari ini penambahannya mungkin bisa lebih banyak lagi atau mungkin tidak berkurang, bisa jadi dalam waktu 1 sampai 2 hari ke depan Wisma Atlet tidak bisa menerima pasien untuk COVID-19 lagi begitu. Dan karena itu kemudian pasien dari COVID-19 dari Wisma Atlet yang bergejala ringan ataupun yang tanpa gejala sebagian mungkin akan dialihkan ke Rusun Nagrak ini. Yuda. Baik, Iwan Hermawan, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Rusun Nagrak. Tetap menjaga kesehatan di sana dalam melakukan liputan. Selamat bertugas kembali.